Alhamdulillahil qail dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa yahadiru ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Di antaranya kita masih diberi keselamatan untuk penerusan kehidupan kita. Salam dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa, karena dengan hanya takwalah kita bisa mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dan hanya dengan takwalah kita bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa. Berusaha wajib untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan sekemampuan kita untuk melaksanakan hal-hal yang telah dibebankan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali dihadapkan pada realitas akhir-akhir ini bahwa di negara kita sedang dilanda berbagai macam musibah, terutama bencana alam seperti banjir yang akhir-akhir ini di beberapa daerah terjadi, dan banjir itu seakan-akan menjadi rutinitas tahunan di negara kita yang merusak berbagai macam fasilitas di daerah tersebut, bahkan menghilangkan nyawa manusia dan beberapa kerugian-kerugian yang tidak ditaksir secara material. Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin ini terhadap datangnya bencana, supaya sikap kita selalu tegak lurus, tidak keluar dari akidah yang benar. Ada beberapa sikap kita yang telah dicanangkan di dalam Al-Quran dan Hadis, bagaimana supaya sikap kita tetap lurus, tegak, tidak goyah terhadap bencana yang datang kemudian. Ada beberapa sikap kita terhadap bencana yang datang, di antara adalah bahwa seorang mukmin itu harus meyakini sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, termasuk datangnya banjir, termasuk datangnya bencana yang lainnya, apakah itu gunung meletus, apa itu bandang yang terjadi di beberapa daerah, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Tidak ada satupun daun yang gugur di dalam pohonnya, dan tidak ada setitik air pun yang turun dari langit ke bumi. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Telah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Al-Quran telah menggambarkan kepada kita, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri illa fi kitab, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz min qabli an tabara'aha, sebelum kami menciptakannya.
Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang tauhid rububiyah. Dengan keimanan ini kita terhindar dari keputusasaan yang berlebihan. Kita tahu bahwa di balik setiap musibah pasti ada hikmah yang besar yang mungkin saat ini tersembunyi di dalam pandangan kita. Kemudian dengan sikap kita terhadap terjadinya bencana yang akhir ini merupakan tidak hanya takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah ada campur tangan terhadap tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan merajalelanya dosa-dosa dan kemaksiatan di daerah tersebut. Allah telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Rum, "Zuhara fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah fasad, kerusakan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Dan fasad itu ada dua kemungkinan yang terjadi adalah karena kebanyakan dosa-dosa yang merajalela, kemaksiatan yang semakin menyebar di masyarakat tersebut. Apa kemudian dosa-dosa seperti riba, korupsi, perzinahan, meninggalkan salat, bahkan syirik telah merajalela, maka itu akan mendatangkan bencana langsung kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja bencana itu datang adalah karena kezaliman manusia itu terhadap lingkungan. Banyak praktek-praktek yang merusak lingkungan seperti penebangan hutan secara ilegal, kemudian penambangan yang tanpa kendali, kemudian membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan lingkungan itu menjadi rusak. Ini adalah dua fasad, kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Sehingga dengan fasad-fasad ini bisa mendatangkan, menjadi kontribusi datanya bencana alam, kemudian yang merugikan beberapa infrastruktur, kemudian beberapa keluarga kita atau teman kita yang merasakan akibatnya. Ini akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Mengapa akibat itu, mengapa bencana itu bisa terjadi? Itu ada merupakan suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan tujuan adalah la'allahum yarji'un, dengan tujuan supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya berbuat dosa, kemaksiatan yang merajalela, kemudian tidak ada empati terhadap lingkungan di sekitar, sehingga datang bencana, maka Allah mengingatkan kepada mereka untuk kembali kepada la'allahum yarji'un. Kembali maksudnya kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan sikap kita, selain kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia sendiri sehingga mengakibatkan fasad, kerusakan di alam semesta, maka sikap kita yang seakhirnya adalah kewajiban bertobat, taubatan nasuha. Sikap terpenting setelah bencana datang maka ada tobat. Tobat diri sendiri, pun tobat secara sosial. Tobat secara sendiri individual adalah kembali kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka. Kemudian berusaha wajib untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ini adalah tobat secara individual, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tobat secara sosial yaitu menerangi segala bentuk kerusakan lingkungan, kemudian memenuhi korupsi dan ketidakadilan secara struktural yang bisa memparah masyarakat itu sendiri. Jadi kita kembali tobat
individual dan tobat secara sosial. Ini bisa mendatangkan bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap yang tidak penting kalanya adalah setelah kita yang selama ini masih aman, masih selamat, tidak terjadi bencana yang menimpa kepada diri kita, adalah kita ada kewajiban untuk ta'awun, kewajiban istighosa, menolong kepada sesama muslim yang terkena musibah tersebut. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika itu bersama Islam mengajarkan adalah mengajar solidaritas dan kasih sayang. Ketika satu orang sakit, maka semuanya akan merasakan sakit. Itu adalah satu tubuh seorang mukmin. Di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Masalul mu'minin bitawadihim wa tarahumihim wa da'antum bihim masal jasad." Perumpamaan awak kaum muslimin dalam kecintaan, kasih sayang dan kelembutan mereka adalah bagaikan satu tubuh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bencana banjir yang terjadi ini adalah panggilan keras, peringatan keras kepada kita untuk beraksi nyata. Bentuk idghosah, bentuk pertolongan ini bisa beragam. Apakah itu bisa secara material, kita bila kelebihan harta bisa menyumbangkan dengan hartanya. Kemudian apabila kita mempunyai tenaga yang lebih bisa menyumbangkan tenaganya. Dan bantuan secara emosional, spiritual tentang diri kita. Bila kita tidak ada kemampuan untuk secara materi menyumbangkan hartanya, atau kita tidak mempunyai tenaga yang bisa menyumbangkan tenaga itu ke dalam aksi relawan, kita juga bisa saling mendoakan, membantu secara spiritual, mendoakan dengan ikhlas, dengan seikhlas-ikhlasnya kepada korban-korban yang terkena bencana. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, ketika seseorang yang menolong orang yang sedang kesulitan, maka akan digantikan oleh Subhanahu wa taala. Wallahu fi aun al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Maka dengan ini, dengan ada kesempatan kita untuk berbuat kebaikan, maka kita manfaatkan kesempatan ini untuk beralih pahala yang berlipat ganda. Kemudian salurkan bantuan kita melalui lembaga yang terpercaya. Mudah-mudahan dengan bantuan, pertolongan, ta'awun kita bisa membantu meringankan beban-beban mereka yang terkena bencana. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan sisa umur kita untuk senantiasa beristighfar, bertaubat dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki juga hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Jangan sampai kita merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita juga merusak hubungan kita dengan lingkungan sekitar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita dari segala bencana dan menjadikan setiap musibah sebagai peringatan bagi kita untuk selalu berada di dalam jalur-jalur lurus. Selalu kita berusaha di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.